Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semester 2 semuanya. Kembali lagi di mata kuliah Principles of Financial Accounting bersama saya Dewi Ika Octavia. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan terkait bagaimana sih penjurnalan dari ketika ada transaksi pakai metode pembayaran kris ya teman-teman ya. Nah nanti teman-teman semester 2 itu kan akan dihadapkan dengan kasus yang jualnya itu di store ya, di toko, di offline. Nah, tapi tidak semuanya itu bayarnya pakai uang cash, tapi juga pakai metode kris ya. Karena biasanya kan pembeli itu pengen cepet aja ya, tinggal scan udah langsung gitu kan, nggak perlu menyiapkan uang fisik gitu kan. Nah, tapi kalau dari sisi penjual gimana? Oke, kita pelajari bareng-bareng ya. Nah, di sini kita harus perhatikan dulu bahwa kris itu alurnya adalah ketika pembeli itu menyeken ya, QRIS-nya, QR-nya, QR code-nya, itu nanti uang akan masuk ke dalam bank account dari penjual. Tetapi di situ akan dikenakan biaya admin, teman-teman. Biaya admin, dan ketika pencairan itu masuknya itu ada yang namanya settlement ya. Pencairan ke dari QRIS itu masuk ke bank account-nya, itu ada biaya settlement-nya juga. Jadi dikenakan dua biaya ya, ada biaya admin dan biaya pencairannya, settlement-nya, yaitu biaya settlement lah kita namakan akunnya seperti itu. Oke, yang harus kita ketahui di biaya adminnya itu di sini ada beberapa kategori teman-teman. Ada pembayaran reguler, ada terkait pendidikan, SPBU, dan bantuan sosial. Nah, kalau untuk kegiatan perdagangan, aktivitas perdagangan itu nanti masuknya ke pembayaran reguler ya teman-teman ya, yaitu 0,7%. Jadi gimana ilustrasinya? 0,7% itu dari transaksi penjualannya berapa. Jadi tidak didasarkan pada harga per produk ya teman-teman ya, karena QRIS itu dilakukan kalau misalnya ada penjualan. Jadi berapapun penjualan, kalau misalnya terjual 5 baju, ya 5 bajunya itu harganya di total berapa, yang dibayarkan berapa, nah itu yang akan menjadi dasar untuk pengali 0,7%-nya. Nah, misalnya seperti ini ya teman-teman ya. Ilustrasinya untuk yang 0,7 dulu ya. Misalnya transaksi penjualannya itu adalah 100.000 mungkin 2 potong baju misalnya ya. Nah, untuk keperluan reguler termasuk perdagangan tadi. 0,7% dikalikan 100.000 itu kan Rp700 ya. Berarti hasilnya adalah 99.300. Oke, itu untuk biaya adminnya. Adminnya itu berarti 0,7%, 700. Nah, setelah itu dikenakan biaya settlementnya. Biar uangnya itu masuk ke bank account, itu dikenakan biaya. Nah, akan dikenakan biaya 2.000 itu ketika transaksinya, jumlah transaksinya ya teman-teman ya, antara 25.000 sampai 50.000. Khusus untuk bank BCA, BRI, dan Mandiri. Jadi nanti kalau misalnya kasusnya itu terkait 3 bank ini dan jumlahnya 25.000 sampai 50.000, nanti biaya settlementnya adalah 2.000. Tapi biaya settlement untuk transaksi yang lebih dari 50.000 itu nanti biayanya dikenai Rp3.000 gitu ya. Kalau diilustrasikan dengan perhitungannya transaksi tadi, kan udah 99.300 ya tadi ya yang diterima oleh penjual, karena udah dikurangi dengan biaya admin yaitu Rp700. Nah, dikurangi lagi dengan biaya settlement, yaitu karena di sini transaksi penjualannya adalah lebih dari 50.000 ya, karena ini 100.000 kan, 100.000 otomatis pakainya yang 3.000 ya teman-teman ya. Nah, 99.300 dikurangi dengan 3.000 berapa? 96.300. 96.300 lah ini yang akan masuk ke bank account dari penjualnya. Jadi tidak utuh 100.000 ya teman-teman ya, tidak utuh 100.000. Tetapi yang masuk ke bank account adalah 96.300 dari karena telah dikurangi biaya admin kerisnya sama
biaya settlementnya tadi. Nah, jurnalnya gimana, Bu? Nah, jurnalnya adalah yang pertama yang diterima berapa dulu. Masuknya ke akun apa? Apakah itu berupa kas? Kan nggak mungkin ya. Itu masuknya ke bank account dari penjual. Berarti debitnya adalah bank account yaitu 96.300 tadi ya. Kemudian biaya admin tadi 0,7% kali transaksi penjualannya berapa, yaitu 700 ya kalau di sini contoh. Kemudian biaya settlement karena transaksinya sudah lebih dari 50.000, jadinya pakainya 3.000 ya per transaksi, yaitu 3.000. Nah, makanya totalnya yaitu disebut dengan penjualan atau persediaan kalau misalnya pakai metode perpetual. Kemudian ada HPP persediaan juga gitu. Jadi lebih simpel sih daripada kalau transaksi Shopee. Transaksi Shopee itu kan biayanya banyak ya teman-teman ya, dan harus ada beberapa kategori dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau Kris itu cuma memperhitungkan biaya settlementnya aja sama kategori tadi yang 0,7%, masuk ke kategori apa, reguler, pendidikan, atau SPBU atau bantuan sosial. Nah, cuma itu sih dari saya terkait transaksi pakai metode pembayaran Kris ya teman-teman ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.